Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tasya Angelika Putri Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Keunggulan Kreatif Cyber Security dan Konsep A3. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata pelajaran Cyber Security. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa poin utama yaitu server autentikasi, A3, fungsi sistem, manfaat, dan jenis-jenis autentikasi atau server. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video pembelajaran atau materi menarik lainnya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus berkembang dan berbagi ilmu bermanfaat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Keunggulan kreatif Cyber Security dan konsep A3. Server autentikasi dan kerangka kerja keamanan jaringan disajikan oleh kelompok 7. Keamanan digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang kepercayaan. Di era digital seperti sekarang, data adalah aset paling berharga. Karena itu, cyber security menjadi benteng utama untuk melindungi sistem dan informasi. Nah, hari ini kita akan bahas dua hal penting dalam keamanan jaringan. Yang pertama, server autentikasi. Yang kedua, konsep A3 atau Authentication, Authorization, dan Accounting. Pengertian server autentikasi. Server autentikasi adalah komponen keamanan jaringan yang berfungsi untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum mereka diizinkan mengakses data sistem atau layanan tertentu. Intinya, server ini memastikan bahwa orang yang login benar-benar pengguna yang sah. Ibaratnya, seperti satpam digital yang hanya membukakan pintu bagi yang punya kartu izin masuk. Selanjutnya, kerangka kerja keamanan atau konsep A3. A3 adalah kerangka kerja penting dalam keamanan jaringan yang memastikan hanya orang yang berhak yang bisa masuk, bisa mengakses, dan semua aktivitasnya tercatat dengan aman. Yang pertama, authentication atau autentikasi, yaitu memeriksa identitas pengguna, contohnya login ke wifi sekolah menggunakan username dan password. Yang kedua, authorization atau otorisasi, menentukan apa saja yang boleh dilakukan pengguna setelah berhasil login. Contohnya, hanya admin yang dapat mengubah pengaturan sistem. Yang ketiga, accounting atau pencatatan, melacak aktivitas pengguna seperti kapan login, apa saja yang diakses, dan berapa lama. Fungsi kritis sistem autentikasi. Sistem autentikasi adalah garis pertahanan pertama dari ancaman digital. Berikut perannya. Yang pertama, menjaga keamanan data dan akun. Yang kedua, mencegah akses ilegal. Yang ketiga, memverifikasi permintaan login. Yang keempat, pemblokiran otomatis bila login gagal berkali-kali. Yang kelima, konfirmasi ganda atau 2FA untuk keamanan ekstra. Selanjutnya, manfaat utama sistem autentikasi yang kuat. Penerapan sistem autentikasi yang efektif memberikan dampak positif signifikan pada keamanan dan profesionalisme jaringan. Yang pertama, menjadikan akses akun lebih aman dan terkontrol. Yang kedua, melindungi data penggunaan dari pencurian. Yang ketiga, mengurangi resiko pembobolan akun. Yang keempat, membangun jaringan yang terpercaya dan profesional. Keamanan bukan sekedar proteksi, tapi juga reputasi. Selanjutnya, jenis-jenis autentikasi modern. Berbagai metode autentikasi tersedia untuk meningkatkan lapisan keamanan mulai dari yang sederhana hingga yang paling canggih. Yang pertama, 2FA atau Two Factor Authentication. Autentikasi dua langkah seperti login menggunakan password, ditambah kode OTP dari SMS atau email. Biometrik, menggunakan data fisik pengguna seperti sidik jari, wajah, retina, atau suara untuk proses login. Pengguna MFA dan biometrik sangat dianjurkan untuk data sensitif karena menawarkan perlindungan yang jauh lebih tinggi daripada password tunggal.
MFA atau Multi-Factor Authentication lebih kuat dari 2FA karena menggunakan beberapa faktor sekaligus seperti password, sidik jari, dan pengenalan wajah. UTP atau One Time Password, kode unik yang hanya bisa digunakan sekali untuk sesi login tertentu, meningkatkan keamanan jaringan sementara. 3 pilar server autentikasi. 3 jenis server autentikasi utama yang menjadi tulang punggung manajemen identitas dan akses di berbagai lingkungan jaringan. Yang pertama, Active Directory atau AD digunakan di lingkungan Windows untuk mengatur autentikasi dan izin pengguna, menyimpan semua data user dan menentukan siapa yang boleh mengakses sumber daya seperti printer, folder, dan jaringan lokal. Selanjutnya, LDAP server. Server yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data identitas pengguna dapat dipakai di berbagai sistem, tidak terbatas pada Windows, juga mengatur struktur direktori jaringan. Yang ketiga, radio server. Protokol jaringan yang mendukung kerangka kerja A3 biasanya digunakan untuk Wi-Fi sekolah, VPN, atau akses internet kantor agar setiap pengguna harus login terlebih dahulu. Kesimpulan server autentikasi dan sebagai gerbang keamanan jaringan. Kesimpulannya, server autentikasi adalah gerbang utama keamanan jaringan dengan sistem A3, yaitu autentikasi, otorisasi, dan pencatatan yang terregistrasi. Organisasi dapat memastikan bahwa akses ke sumber daya digital dikelola dengan ketat. Penggunaan jenis-jenis autentikasi modern seperti 2FA, MFA, dan biometrik sangat penting untuk memperkuat pertahanan. Sementara itu, server seperti Active Directory, LDAP, dan Radius menjadi tulang punggung dalam mengatur login, izin, dan pencatatan aktivitas semua pengguna di jaringan. Keamanan jaringan yang efektif dimulai dari verifikasi identitas yang kuat.